Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jamaah masyarakat muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Kuasa, Maha Kasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan langit tanpa tiang, yang telah menciptakan manusia, bumi dan bintang-bintang, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kekuatan sehingga kita mampu di sini, insya Allah bermajelis dalam payungan malaikat. Demikian yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa majelis ilmu di mana zikir kepada Allah itu dilantunkan, maka insya Allah majelis tersebut akan dipayungi oleh sayap malaikat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, pengikutnya, semoga termasuk kita sekalian. Jemaah rahimakumullah, terima kasih sudah menunggu. Saya dari Masjid Jogarian menyampaikan salam dari ayah anda, yaitu Ustadz Muhammad Jazir ASB, yang kebetulan saat ini memiliki agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Namun demikian, semoga hadirnya saya mampu memberikan sedikit manfaat apa yang saya sampaikan terkait dengan Masjid Jogarian. Kira-kira Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada yang sudah pernah dengar Masjid Jogarian? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang pernah ke Masjid Jogarian? Alhamdulillah. Di masjid kami itu adalah masjid kampung. Jadi kalau peta Jogja itu, maka Masjid Jogarian merupakan masjid di kampung selatan perbatasan dengan Bantul. Namun alhamdulillah, masjid kami bisa memberikan manfaat maupun inspirasi bukan hanya di kota Jogja, tapi semoga juga di Indonesia, insya Allah. Dan di sini saya diminta oleh panitia untuk memberikan sebuah, istilahnya, berbagi pelajaran. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dalam institusi masjid sehingga mampu untuk memakmurkan jamaahnya? Izinkan saya bercerita Bapak Ibu sekalian rahimahumullah. Suatu saat ketika itu ayah anda Ustadz Jazir ASP sedang duduk di masjid. Biasanya di masjid kalau sudah pernah Masjid Jogarian ada angkringan ya. Jadi di angkringan tersebut ada lincah, ya, di lincah kemudian didatangi oleh bapak-bapak tukang becak. Pak Ustadz, kata tukang becaknya, ini saya mau berinfak. Beliau menyodorkan uang 50 ribuan, 3 lembar. Pak, saya mau berinfak. Bapak tukang becaknya tadi, Pak, niki saestu nggih, terus puji Ustaz, buatan kekataan, buatan Ustaz. Ini hasil saya BLT barusan saya ambil. Saya mau infakkan semuanya. Bapak tukang becak tadi menginfakkan semua BLT-nya tadi.
Nah terus pundi kok diinfakkan semuanya? Beliau bercerita, bapak tukang bedanya, Pak Ustadz, ketika saya siang-siang itu mau menunaikan sholat, saya biasanya sholat sebelum sholat mandi dahulu. Dan banyak masjid yang ketika saya datang mau mandi itu tidak boleh sama takbirnya. Padahal kalau kita belajar toharah itu kan kesucian badan itu merupakan hal yang utama ketika sebelum sholat. Nah, saya dibilang sama teman saya kalau masjid jauh kalian itu boleh mandi, boleh membersihkan badan. Maka saya kesini sejak saat itu sampai sekarang. Dan saat itu sampai sekarang nggak ada yang pernah menghardik kok saya mandi di masjid. Nah di masjid jauh kalian itu Bapak Ibu sekalian, selain menyediakan toilet juga menyediakan shower juga, ada showernya. Kalau misalkan ada orang yang bepergian shofar juga menyediakan tempat untuk orang yang shofar. Dan sekarang sudah ada di atas itu kalau Bapak Ibu sekalian kerso tidak ke Jogja mau nginep juga ada hotelnya sekarang, hotel masih juga ada di atasnya. Nah singkat cerita bahwa Bapak tadi mensedekahkan seluruh BLT yang dimilikinya hanya karena alasan simpel, boleh mandi pada waktu sebelum sholat. Simpel sebenarnya. Tapi sesungguhnya ini adalah sebuah gambaran fungsi masjid yang dimana sudah dilupakan oleh para takmirnya. Masjid dibuka ketika mau sholat saja, sehingga ketika orang mau membersihkan diri sebelum masuk ke masjid untuk sholat susah sekali. Nah, tapi dengan adanya fasilitas kepada jamaah, insya Allah pelayanan yang diberikan untuk masjid itu tidak akan hilang. Insya Allah akan kembali bahkan berlipat ganda. Itu cerita yang pertama, bahwa jamaah masjid baik dia adalah mukim maupun dia adalah orang musafir, maka masjid itu memiliki kewajiban untuk melayaninya. Dan itu yang kami terapkan di Masjid Jauh Kalian. Cerita yang kedua adalah cerita tentang masa lalu Masjid Jauh Kalian. Kalau di kota Jogja itu ada istilahnya kampung Islam, kampung hijau, itu 3K. Yang pertama adalah Kauman. Kira-kira kenapa kalau Kauman? Tempat Kiai Ahmad Dahlan. Yang kedua adalah Kota Gede. Ibu saya dari Kota Gede. Kemudian yang ketiga adalah Karangkajen. 3K ini. Dan Masjid Jauh Kalian itu bukanlah masjid kampung Islam, bukan. Kampung Abangan istilahnya. Ketika tahun 67 demikian cerita Ustaz Jazil, bahwa di kampung kami itu diadakan sandiwara oleh orang-orang keturunan PKI atau Lekra. Maka judulnya adalah Matine Gusti Allah, meninggalnya Tuhan. Kurang ajar banget ya. Itu terinspirasi dari sebuah judul karya dari ateis Jerman, dan di sana disebutkan matinya Tuhan, dan itu diadopsi oleh masyarakat saat itu di tahun 66-67 di kampung Jauh Kalian. Bayangkan kalau sekarang Bapak Ibu sekalian ke Masjid Jauh Kalian hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, insya Allah jamaah subuhnya itu seperti jamaah sholat Jumat, rubel sampai di jalan. Tapi itu adalah proses, bahwa pada mulanya itu bukan masjid yang hijau, bukan seperti Kauman, bukan seperti Kota Gede maupun Karangkajen, tapi itu adalah masjid yang merah, atau masjid yang kampungnya dulunya masyarakatnya itu jauh dari Islam. Tapi alhamdulillah dengan usaha yang sedikit demi sedikit, alhamdulillah bisa menjadi seperti sekarang. Artinya adalah ibrohnya, kalau yang cerita yang pertama adalah tentang pelayanan masjid, yang kedua adalah tentang perubahan masyarakat karena masjid. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa bahwa kampungnya ini kampung tidak Islami, bisa jadi Bapak Ibu sekalian adalah
orang yang diutus oleh Allah untuk mengislamikan kampung tersebut. Kalau kita melihat bahwa suasana itu gelap dan kita yang terang sendiri, barangkali oleh Allah kita diutus ke tempat tersebut untuk menjadi lampu penerang bagi masyarakat. Itu adalah ibrah yang kedua. Jadi manajemen masjid itu tidaklah instan. Jadi Ustadz Jazir mengatakan ketika itu, karena dulu ketika saya ke Masjid Jawa Barat itu pertama kali ketika saya SD, yaitu sekitar tahun 96 maaf 95-96, dan di sana ketika itu masjidnya masih kecil, ukuran 9x9 meter x 9 meter. Sekarang masjid itu ruang utamanya sekitar 15 kali 21 meter plus ada gedung bertingkat 4 yang 2 tingkat atas untuk hotel, yang tingkat kedua untuk aula seperti ini, yang tingkat pertama itu untuk kantor dan juga untuk selasar masjid. Nah, ketika itu kira-kira apa yang bisa menjadi perubahan dari masjid kampung yang tadinya 9 kali 9 meter itu bisa menjadi seperti sekarang? Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu jamaah membangun masjid. Jadi Masjid Jawa Barat itu dulu dibangun ketika tahun 66 oleh pengurus ranting Muhammadiyah Karakajen, mewakafkan sekitar 700 meter persegi, dan masjid itu ukurannya 9x9. Kemudian langkah yang kedua, masjid yang mandiri, dan yang ketiga yaitu masjid membangun umat. Yang pertama tadi umat membangun masjid, yang kedua masjidnya itu mandiri, yang ketiga itu masjid membangun umat. Itu adalah 3 tahapan, bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu yang kita ikuti, tidak ada asal macam-macam. Kita ikuti apa yang didakwakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad itu membangun masjid, yang pertama dibangun ketika berhijrah yaitu Masjid Kuba sebelum masuk kota Madinah. Ketika masuk kota Madinah, yang dibangun adalah masjid. Karena apa? Karena masjid adalah jantung peradaban masyarakat. Di masjidlah seluruh urusan umat itu diurusi. Seperti itu. Kalau sekarang mungkin masjid hanya dijadikan tempat sholat saja maupun tempat untuk menyolatkan jenazah. Makanya di Masjid Jawa Barat itu kita tidak hanya mensolatkan orang mati, juga menyolatkan orang hidup. Nah, itu artinya apa? Artinya orang-orang yang belum tergerak untuk ke masjid kita coba untuk ajari sholat, diajak ke masjid. Kita masuk urusan yang pertama, yaitu umat membangun masjid. Ketika masjid itu dibangun, seperti halnya dahulu di zaman Rasulullah SAW, masjid itu memiliki kekhususan lokasi. Ada Masjid Bani Salamah, artinya masjid untuk kampung Bani Salamah dan lain sebagainya. Maka di kota Jogja maupun di yang lainnya, masjid itu dinamakan dengan masjid kampung Jogokaryan, karena masjid untuk kampung Jogokaryan. Langkah yang pertama sebagai takmir agar bisa menjadikan dakwah ke masjid dan itu berhasil, ketika membangun masjid juga harus membangun data maupun peta masyarakatnya. Itulah yang dilakukan oleh Masjid Jawa Barat. Saya ingat ketika itu di aula masjid yang kecil, lumayan kecil saat itu tahun 97, itu ada komputer, sudah ada komputer. Di komputer tersebut Windowsnya masih Windows 97. Ketika dibuka ada program namanya AutoCAD. AutoCAD itu program untuk seperti menggambar teknik, bangunan teknik seperti itu. Ada pemetaan. Tahun 97 di Masjid Jawa Barat sudah dilakukan pemetaan berbasis AutoCAD tadi, berbasis peta kampung Jawa Barat. Ada 4 RW. Jadi dipetakan berapa RW yang dilayani oleh Masjid Jawa Barat. Ada 4. RW 9,
11, 12. Saya sekarang tinggal di RW 9. Ustaz Dajjal sekarang tinggal di RW 11. Nah, harus dipetakan ketika kita mau memakmurkan masjid. Untuk apa? Biar tahu kira-kira mat'u atau jamaah yang perlu dimakmurkan itu berapa, luasnya seberapa, batas-batasnya seberapa. Tahun 99 Masjid Joharian juga mengadakan sensus Bapak Ibu sekalian. Jadi yang sensus itu tidak hanya oleh pemerintah, tapi Masjid Joharian pun mengadakan sensus. Ketika tadi dipetakan, itu diketahui ada berapa warga. Saat itu ada 2.781 warga. Dari 2.781 warga itu berapa yang Islam, berapa yang non-Islam? Diketahui saat itu 95% dari warga Joharian adalah Muslim, 5%-nya non-Muslim. Kemudian dihitung pula dari 2.781 berapa yang balik, berapa yang belum balik. Artinya apa? Kita mau menghitung kira-kira masjid itu harusnya bisa mengajak orang ke masjid yang laki-laki yang sudah balik itu berapa orang, dipetakan. Dari yang sudah balik, yang sudah sholat ke masjid berapa orang, dipetakan. Ketemu bahwa ada sekitar 890 orang yang belum ke masjid. Laki-laki sudah balik belum ke masjid. Ada nanakannya, ada namanya. Kenapa penting? Karena biar kita bisa merumuskan bahwa inilah yang harus didakwahkan. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia memang enggak mau ke masjid, belum mau ke masjid. Yang kedua, dia mau tapi dia malu ke masjid, butuh dorongan. Itu ada dua perkara yang berbeda. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu berapa orang yang belum ke masjid dan alasannya apa, karena di sensus itu ditanyakan, kita kok boten ke masjid dan ketika ke masjid boten nopo. Nah, menariknya adalah ternyata dari sekian 800 itu juga masih banyak orang yang memang belum paham bacaan sholat. Nyuwun sewu Mas, kula niku ajrih ke masjid kula dereng saged baca bacaan sholat secara sempurna. Nah, ini PR. Ada orang yang ke masjid bukan karena dia nggak mau, tapi dia takut, dia itu malu kalau caranya sholat itu masih belum benar. Seperti itu. Ada juga alasan, Mas, nyuwun sewu kula nggih saged ke masjid, nanging nika kok boten pakaian ikat pantas wonten masjid. Nah, yang kedua itu dia merasa bahwa pakaian itu belum pantas untuk ke masjid. Alasnya berbeda juga. Nah, dengan alasan-alasan tersebut maka bisa diturunkan menjadi program. Oleh karena itu, program dari Masjid Joharian adalah mengirim orang-orang yang sudah ke masjid itu ke tetangganya yang belum bisa bacaan sholat untuk ngajari. Juga kepada ustadz-ustadznya untuk door to door, ke rumah-rumah untuk ngajari. Karena ketika orang itu sudah mau ke masjid dan dia belum mampu untuk baca bacaan sholat, ketika dia jadi maka dia akan menjadi jamaah masjid. Nah, inilah yang dilakukan oleh Masjid Joharian. Mengetahui jamaahnya itu seperti apa. Bagi orang-orang yang tidak memiliki pakaian yang pantas, maka ketika itu tahun 94 kalau tidak salah, tahun 2004 kalau tidak salah, Masjid Joharian itu mengirimkan surat undangan seperti manten, kata sebelum manten. Di dalamnya itu berisi keterangan-keterangan keutamaan ke masjid beserta tata cara ke masjid, disebarkan ke masyarakat. Anda diundang untuk sholat jamaah di masjid, diundang secara resmi beserta tata-cara maupun adab untuk ke masjid, sehingga ini toh masjid itu harus seperti ini. Dan di masjid ketika itu diberikan door prize untuk sholat subuh bagi bapak ibu yang sholat subuh yang awal mendapatkan undian dikasih door prize. Door prize-nya itu apa? Pakaian untuk sholat, mau kena untuk sholat, sehingga orang-orang yang tadinya malu untuk ke masjid gara-gara dia tidak pakai pakaian yang pantas bisa mendapatkan pakaian yang pantas. Seperti itu.
inilah yang harus dipahami bahwasanya masjid itu yang pertama dia memiliki fungsi pelayanan. Jadi ketika yang pertama itu pemetaan, kira-kira jamaah masjid itu berapa yang putri, berapa yang putra, berapa yang kaya, berapa yang miskin. Pentingnya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, saya ceritakan untuk yang miskin itu ternyata cukup banyak di masjid Jawa Barat ini, di kampung kami. Karena dahulunya kampung itu merupakan kampung dari prajurit Jogokaryo, prajurit keraton. Di mana prajurit keraton itu bukan kemudian seperti tentara ya, dapat gajian bukan. Itu sebagai simbol saja kalau ada tugas piket ke keraton itu. Tapi pekerjaannya juga ada yang batik, ada yang serabutan dan sebagainya. Sehingga ekonominya juga sebagian besar juga tidak berada di menengah ke atas, berada pada menengah ke bawah. Sehingga ini menjadi PR. Masjid itu harusnya melayani bukan hanya dalam hal peribadahan, tapi juga dalam hal ekonomi. Karena tadi dipetakan, jadi tahu sekian persen kakak yang masih berada dalam KMS. Tahu pula orang-orang kayanya, sehingga ketika kita menyampaikan undangan untuk berdonasi atau berinfak itu, kita tahu ini orang kaya yang tentunya memiliki keuangan rezeki untuk didonasikan kepada orang yang miskin, seperti itu. Dan kalau jenengan ke Masjid Jokarya, di bagian pojok selatan timur itu ada ATM beras. Jadi untuk menjaga marwah, jadi kalau dalam Islam itu kan ketika kita memberikan sesuatu, melakukan sesuatu adalah sesuatunya dengan ihsan. Ihsan artinya sesuatu yang paling baik dengan cara yang terbaik. Dan salah satunya adalah menjaga marwah orang yang tidak berpunya. Kalau kita lihat orang membuka bansos, kemudian usuk-usuk bantu-bantuan sampai rebut-rebutan, itu tampaknya kurang menjaga marwah mereka. Sehingga Masjid Jokarya itu memiliki inisiatif, kita mau memberikan pelayanan, tapi memberikan pelayanan dengan menjaga marwah bagi orang-orang yang tidak punya. Maka orang-orang tadi, bapak dan ibu yang memiliki kategori KMS tadi, keluarga menuju sejahtera, itu diberikan ATM. Kartu ATM-nya itu ya seperti kartu ATM biasa, tapi bedanya nggak perlu nomor PIN, tinggal dimasukkan, kemudian pencet 1 kilo keluar. Nah, itu bisa setiap minggu bisa mengambil, dan ngambilnya itu bisa kapan saja. Jatahnya setiap minggu sekali seperti itu. Dan kalau malu bisa dilakukan mungkin ketika sebelum subuh atau mungkin pas sepi. Itu menjaga marwah bagi orang-orang yang tadi membutuhkan. Tidak kemudian masjid membuka kemudian untuk orang miskinnya disuruh antri. Kan ada orang-orang yang kemudian merasa malu untuk itu, dan kemudian besuk-besukan membaginya dengan serampangan. Tidak demikian. Makanya di pojok selatan timur masjid itu diberikan ATM beras, dan juga kotak infaknya juga ada khusus untuk infak beras. Jadi kalau jenengan ke Masjid Jokarya bisa ditemukan berbagai macam kotak infak. Karena apa? Karena ada orang yang kepingin berinfak dengan tujuan khusus. Oleh karenanya ada kotak infak untuk dunia Islam. Nah, alhamdulillah ini sampai saat ini sudah terkumpul sekitar 400 juta untuk dunia Islam. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, Masjid Jokarya akan mengirim relawan ke Turki tanggal awal Maret menyampaikan bantuan 400 juta ini. Dari jamaah yang masukkan angkanya mungkin 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, bahkan berjuta-juta, karena disediakan khusus. Dan kotaknya juga lubangnya tidak kecil. Kalau lubang kecil kan lubangnya yang bisa masuk kecil. Kita bikin lubangnya agak besar, sehingga orang yang masukkan mungkin 1 juta, 2 juta bisa masuk ke sana. Ada juga kotak infak untuk masyarakat miskin, untuk beras. Jadi seperti lemari itu. Jadi ada yang kelebihan beras bisa dimasukkan di situ.
Nah, itulah yang nanti akan diberikan di ATM beras tadi. Kemudian ada juga kotak infak untuk wakaf masjid. Kalau misalkan mau berwakaf untuk pengembangan masjid. Bahkan yang saya ceritakan tadi, untuk kamar-kamar di Masjid Hotel Jogarian itu punya nama. Misalkan nama saya Tias Iksan, kamar Tias Iksan. Karena apa? Karena yang berwakaf di situ itu dibukanya per kamar. Jadi misalkan Pak Budi, Pak Ardi, Pak Sinten, itu kamarnya sesuai, bukan kamar nomor 1 namanya siapa. Nah, itu adalah wakaf kamar dari jamaah masjid baik di kota Jogja maupun yang sudah keluar Jogja. Jadi ada namanya sesuai dengan nama orang yang berwakaf untuk hotel masjid tadi. Nah, kesempatan-kesempatan tadi juga dibuka, bukan hanya untuk orang melayani orang yang membutuhkan, tapi melayani orang yang ingin berinfak. Ada juga yang ingin berinfak sound system ya kita sediakan. Ada juga orang yang berinfak furnitur ya kita terima. Nah, inilah fungsi masjid, yaitu melayani orang yang mau berinfak maupun melayani orang yang butuh disalurkan dari masjid infaknya tersebut. Jamaah masyarakat muslim rahimahumullah, itu adalah fungsi pelayanan. Yang pertama tadi pemetaan, yang kedua itu pelayanan. Karena apa? Karena sebagai takmir masjid, yang paling harus diingat bahwasanya masjid itu adalah milik Allah, bukan milik takmir, bukan milik yang mewakafkan. Sehingga tidak ada satupun yang di masjid itu merasa duweni. Wah, ini Pak ini nggak serp sama programnya, nggak jadi. Tidak seperti itu. Jadi seluruh takmir masjid itu menyadari bahwasanya dari awal ditekankan masjid itu adalah milik Allah, maka takmir masjid adalah pegawainya Allah. Nah, karena pegawainya Allah semuanya jadi mudah. Kenapa mudah? Karena kita tahu yang gaji siapa? Yang gaji Allah. Kalau Allah gaji itu batasnya itu ada atau enggak? Tidak ada batasnya. Min haitsu la yahtasib. Dari arah tidak disangka-sangka. Sesukanya Allah. Jadi kita nggak pernah khawatir. Kemudian mengumumkan bahwa infak saldo pada Jumat kali ini 0, nggak masalah. Karena kita tahu kalau nantinya sudah kotor, biasanya nanti akan diisi. Semakin gelap malam itu tandanya akan muncul matahari. Kita yakin benar bahwa ketika kita menyelenggarakan program itu, kita percaya, kita berusaha tentu saja, tapi kita bertawakal. Kita itu pegawainya Allah, yang gaji Allah, maka gajinya itu tidak terbatas. Kalau pemerintah mungkin ada batasnya, bantuan pemerintah. Kalau mungkin sumbangan juga mungkin ada batasnya. Tapi kalau yang gaji, kita yakin yang gaji adalah Allah, yang akan memberikan kemudahan adalah Allah, maka kemudahan itu tidak terbatas. Nah, inilah yang kita pahami di Masjid Jogarian, bahwasanya sesungguhnya takmir itu sangat meyakini kita itu bekerja dengan ikhlas, dengan profesional. Itu yang paling penting. Karena kita tahu pekerjaan yang kita lakukan itu adalah untuk urusi rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Maka tidak ada yang kita capai kecuali itu adalah ridhonya Allah, insyaallah. Nah, jamaah masyarakat muslimin rahimahullah, tadi fungsi pelayanan. Pelayanan juga yang ketiga adalah fungsi pembinaan. Jadi yang pertama pemetaan, yang kedua tadi pelayanan, yang ketiga adalah fungsi pembinaan. Kenapa penting? Karena penting untuk menjadikan masjid itu sebagai sumber aktivitas masyarakat. Dari umur yang dia SD, TK, SD sampai juga sepuh. Jangan sampai masjid itu menjadi tempat untuk kumpulnya orang sepuh-sepuh saja. Jadi ketika sholat di masjid isinya watak semuanya gitu. Jangan sampai. Kalau bisa masjid merupakan tempat berkumpulnya seluruh umur. Makanya di Masjid Jogarian itu diberikan tempat pembinaan. Jadi kalau anak-anak SD
maupun sebelum SD ada yang namanya Hamas, Himpunan Anak Masjid Jogokaryan. Ketika dia SMP dan SMA serta kuliah ada yang namanya RMJ, Remaja Masjid Jogokaryan. Ketika bisa dia kuliah sudah nggak lagi remaja, biasanya udah tumbuh brengosnya itu. Nah itu maka difasilitasi di kurma keluarga alumni remaja masjid. Yang ibu-ibu namanya Umida, apa itu? Umi-umi muda. Jadi yang merasa sudah, waduh biasanya saya nggak mau ke masjid, nah nopo harus punya anak, karena nggak ada alasan. Nah kebetulan istri saya juga merupakan pengurus dari Umida tadi, yaitu umi-umi muda seperti itu. Di sana malah yang paling aktif sekarang malah ibu-ibunya umi-umi muda. Setiap minggu ada 3 kegiatan, ada tahsin, ada kemudian pengajian, ada juga seperti pembinaan ekonomi. Aktif banget umi-umi muda itu. Luar biasa. Nah, yang sepuh-sepuh juga ada sendiri pengajian maupun juga kajian, maupun juga untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi seluruh usia difasilitasi di masjid. Karena apa? Masjid memiliki fungsi pembinaan. Jadi pemetaan, kemudian pelayanan, kemudian pembinaan. Nah, dengan pembinaan tersebut, insya Allah anak-anak yang kan kebanyakan sekarang cah cilik ojo di masjid marai rame orang musuh. Nah, oleh karenanya perlu dipikirkan cara. Nah, di kami itu ada salah satu masjid yang khusus untuk anak-anak dan di sana diarahkan oleh remaja tadi, RMJ ataupun Hamas tadi. Mereka Hamas, masuk dalam Hamas, Himpunan Anak Masjid, diurusi oleh RMJ, remaja masjid Jogokaryan, yang fungsinya untuk tadi mengarahkan agar anak-anak tahu adab untuk sholat. Ketika sholat tidak rame, habis sholat kemudian diajarin zikir sehingga tidak dibentak. Rawi. Karena apa? Karena bocah kok dibentak itu nantinya akan menimbulkan trauma. Sehingga ketika dia beranjak dewasa, kumpulnya nggak ke masjid. Wah, dia jadi aneh yang kalau tidak ketai maupun tidak naik masjid benar. Bok mending kumpul orang kocok-kocok pun yang kafe gitu. Nah, kita tahu karena filosofi RMJ, kalau tadi ada Hamas yang fasilitasi untuk zikir setelah sholat, kemudian pengajian atau baca TPA ya, untuk belajar Al-Quran. Setelah dia lulus dari Hamas, masuk ke RMJ juga dibina. Pembinaannya seperti apa? Karena kita tahu yang namanya filosofi muda itu adalah wong nom itu doyan sego ora doyan suara. Jangan tahu kita senang disuarani. Karena apa? Karena mereka pada fase-fase mereka itu kepengen karpe dewi, mencoba sesuatu yang baru. Makanya kita diplomasinya adalah diplomasi acara inti dan acara untu. Nah, setelah ada acara inti, ada acara untu. Biar orang itu kalau semoga ya, jadi bocah namanya semoga deh. Terus menawi di cepai makanan ya udah kumpul. Akhirnya diplomasinya ada diplomasi nasi, disegani seperti itu. Karena orang doyan sego, doyan suara, doyan sego. Oleh karenanya ketika Bapak Ibu ke Masjid Jogokaryan itu ketika hari Jumat, kemudian hari pagi, Jumat pagi, maka akan bisa menikmati bubur ayam maupun burjo beserta wedang secang maupun wedang serek seperti itu disediakan. Karena apa? Karena fungsi pelayanan masjid itu tadi menggembirakan jamaahnya. Jadi kalau di kaidah muamalah itu kan la diroro wala diroro. Jadi itu juga tidak membebani dan juga tidak terbebani. Masjid itu jangan sampai membebani jamaahnya. Jadikan masjid itu masjid yang membahagiakan. Sehingga ketika Jumat setelah kultum Jumat, karena kultum tiap subuh ada, tapi khusus untuk Jumat disediakan ada minuman secang, wedang serai maupun wedang selang itu. Kemudian makannya kalau nggak burjo ada juga bubur ayam. Kalau ada yang lain nasi gudeg dan sebagainya. Jadi jamaah juga dipersilakan untuk membawa ya. Jadi masjid itu membuka kesempatan yang sebenarnya untuk orang itu
berinfak maupun menerima infak. Nah, kalau tiap Senin dan Kamis itu buka bersama di masjid. Dan di Ramadan, karena di Ramadan itu rame, menyediakan yang terakhir itu 2000 sampai 2500 piringan ya. Piringan kepada seluruh jamaah baik yang ada dari dalam kampung Jawa kalian maupun dari luar. Kita ada namanya Kampung Ramadan. Rame banget. Jadi dari ujung sampai ujung itu masyarakat diminta untuk ikut serta, betulan. Biar apa? Biar ekonominya tergerak. Nah, tadi kita masuk ke fungsi yang keempat. Setelah tadi pembinaan menjadi pemberdayaan. Masjid itu sebaiknya berdaya. Kenapa? Kalau orang berdaya maka dia akan menambahkan infaknya. Kalau infaknya lebih banyak, berarti lebih banyak yang disalurkan oleh masjid. Oleh karena itu, tiap Ramadan ada namanya Kampung Ramadan Jawa Kalian. Setiap kepala keluarga dipersilakan untuk membuka dagangan di sepanjang jalan. Dan di situ alhamdulillah menjadi wisata kuliner, ramai banget. Jadi ditutup jalannya itu hampir sekitar 1,5 kilometer itu ditutup. Istilah orang kampung itu jualan di pinggir jalan itu. Dan di masjid untuk yang nggak bawa uang silahkan untuk menikmati takjil gratis dengan 2000 sampai 2500 porsi. Dengan piringan. Kenapa kok piring? Karena tadi masjid itu membuka kesempatan untuk orang itu biar bisa beramal soleh dengan asa-asa. Filosofinya, kalau nggak bisa infak, kalau nggak bisa berikan takjil, kita membuka kesempatan untuk nyepak-nyepak makanan maupun asa-asa. Jadi semua digerakkan dengan cara amal soleh yang berjamaah tadi. Kalau nggak bisa ini, bisanya ini, ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ini, ya bisanya ini, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi jangan membatasi amal-amal soleh yang sedikit. Bisa jadi orang tersebut hanya bisa asa-asa, ya nggak apa-apa, monggo dipersilakan. Bisa jadi orang tersebut hanya bisa katakan tetiladan, ya nggak apa-apa, dipersilakan. Karena masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan niat dan juga usahanya. Itulah yang kepingin dibuka. Potensi-potensi amal kebaikan itu senantiasa dibuka di Masjid Jawa Kalian. Nah, itulah fungsi tadi pembinaan, kemudian pemberdayaan. Mungkin sebelum nanti kita tanya jawab ya. Jadi pemberdayaan seterusnya yaitu karena tadi masjid itu dibangun sama masyarakat, kemudian masjid itu mandiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama, masjid itu kalau bisa tidak membebani jamaah. Misalkan kan banyak masjidnya bagus, tapi kemudian masyarakatnya harus terpaksa untuk cari proposal masing-masing. Nah, masjid itu harus punya unit usaha. Nah, alhamdulillah di Masjid Jawa Kalian juga ada Baitul Mal wa Tamwil yang ngurusi untuk tadi mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Dan sedekahnya pun atau wakafnya wakaf produktif. Kalau tadi saya cerita tentang apa itu ATM beras, kira-kira berasnya dari mana? Dari mana Ibu? Dari Jamaah. Dari jamaah, betul, yang tadi dibuka tadi. Tapi kita ingin setingkat lebih maju. Gimana caranya masjid itu bisa menyuplai beras tanpa harus mengandalkan jamaah memberikan beras? Kira-kira caranya bagaimana? Nah, masjid akhirnya membeli sawah dengan wakaf produktif tadi, membeli sawah. Kok dilalai di Bantul itu, ketika tahu bahwa Bu Nyun Sewu menikah saking masjid Masjid Jawa Kalian, Baitul Mal Tamwil BFT, Masjid Jawa Kalian, berarti numbas sabinipun gitu. Jadi ada sabin, ada apa? Ada sawah yang mau disewa, sebenarnya mau disewa. Tapi masya Allah, qadarullah, Allah membukakan tadi. Jadi ada beberapa petak sawah yang ada yang disewakan dan ada yang diberikan, diwakafkan ke masjid, masya Allah. Jadi sekarang Masjid Jawa Kalian punya sawah di Bantul, dan sawah tersebut tiap kali panen bisa diambil kemudian dimasukkan sebagai beras untuk kaum miskin di Masjid Jawa Kalian. Jadi sekarang nggak usah ngandelke masyarakat untuk berinfak beras, karena masjid sudah punya sawah sendiri. Dan bagusnya adalah
Karena sekarang kan ya nilai jual gabah biasanya itu kan dimainkan sama tengkulak. Masjid untuk menjadi sesuatu institusi yang bermanfaat membayar dengan harga pasar yang paling tinggi. Jadi gabah oleh petani itu dibayar dengan harga yang paling tinggi. Jadi selain memakmurkan tadi masyarakat miskin, juga memakmurkan petaninya. Itulah fungsi masjid. Kalau kita kreatif, insya Allah, kalau ada jauh kalian itu di tiap-tiap kampung, insya Allah kita itu bebas hutang. Masyarakat itu tenang, bebas dari rentenir, pinjol dan sebagainya. Karena apa? Karena masjid benar-benar tulung-tinulung, menjadi sarana untuk berbuat kebaikan. Karena banyak orang tidak tahu dia mau berbuat baik itu arahnya kemana. Tapi dengan masjid, insya Allah kalau dikelola dengan benar bisa menjadi pelayanan, pembinaan, bahkan pemberdayaan. Sekarang listrik masjid tidak lagi mengandalkan infak, tapi mengandalkan pemasukan dari hotel masjid. Dan alhamdulillah selalu penuh. Ustadz juga datang. Ustadz Faizal itu sering ke situ. Ustadz Hadi Boni sering ke situ juga. Itu ustadz juga sering ke situ karena apa? Karena ingin merasakan tadi hotel masjid ya, tidak yang sekelas bintang 3, tidak bintang 5 ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah kamarnya bersih, bantalnya empuk, spraynya bersih, wangi, dan juga dirawat. Ada sekarang ada liftnya. Jadi bapak ibu sekalian yang kira-kira naik ke lantai 3 mau kecapean, sekarang sudah ada liftnya. 3 pencet naik ke lantai 3, pencet naik ke lantai 4. Dan itu biaya listriknya itu bisa masjid jadi masjid mandiri. Tapi dulu sebelum ada usaha-usaha itu, bagaimana masjid caranya biar mandiri? Nah, caranya masjid itu punya kalkulasi. Jadi kalkulasinya demikian. Kita memiliki program namanya jamaah mandiri. Dihitung kira-kira dari masjid itu luasannya berapa, bisa nampung berapa jamaah. Misalkan masjid bisa nampung 2000 jamaah. Kemudian pengeluaran masjid berapa? Sebulan pengeluaran masjid katakanlah 10 juta. Berarti 10 juta dibagi 2000 jamaah berapa? Kira-kira berapa? Coba berapa? 5.000. Nah, 5.000 dibagi 4 karena setiap bulan ada Jumatnya ada 4. Berarti berapa? 1.250. Nah, maka pengumuman di masjid ditulisin demikian. Selamat datang di Masjid Jokaria, Sugeng Rabu di Masjid Jokaria. Pengeluaran bulanan masjid adalah 10 juta rupiah. Apabila Anda berinfak tiap Jumat 1.250 rupiah, maka Anda menjadi jamaah mandiri yang membiayai ibadah Anda di masjid sendiri. Apabila Anda berinfak lebih dari 1.250 ribu tiap kali Jumat lebih, maka Anda mensuci di jamaah yang lain, dan semoga amal ibadah Anda menjadi pahala yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Nah, apabila Anda kurang dari 1.250, ya tidak masalah. Kami menerima dengan bahagia. Selamat datang di masjid dan semoga Anda dilancarkan rezekinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Infaknya itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 10 kali lipat dari biasanya. Itulah fungsi-fungsi bahwa sesungguhnya masyarakat itu butuh edukasi, butuh penjelasan. Kira-kira masjid itu butuh apa sih? Banyak orang yang tahu pengeluaran masjid itu berapa. Tapi kalau sudah tahu, berarti besok lagi saya kalau misalkan mau ke masjid infaknya sekian. Malu saya kalau ibadah mau disubsidi. Infak seminggu sekali, saya sholatnya tiap hari, kok subsidi listrik, kipas angin. Bayangkan kalau ada kipas angin Dobrobius gitu. Sekarang ada AC, silir gitu. Nah, itulah yang perlu dijelaskan kepada umat. Nah, oleh karena itu masjid menjadi masjid yang mandiri, bahkan saat ini sudah masuk ke fase 3, yaitu masjid membangun masyarakat. Tadi masyarakat membangun masjid, kemudian masjidnya mandiri, sekarang Masjid Jokaria adalah masjid yang membangun masyarakat. Karena apa? Karena contohnya ini peci yang saya bawa ini adalah peci batik Jokaria gitu kan. Nah, ini alhamdulillah setiap
tiap pagi itu ada 3 bis, 4 bis dari luar kota, dan alhamdulillah mereka juga pada beli ini. Dan ini merupakan produk asli dari Jawa Kalian, dijahit oleh ibu-ibu PKK maupun ibu-ibu jamaah masjid Jawa Kalian. Nah, mereka dapat uang tambahan. Biasanya belanja tinggal tuku apa jadinya tinggal tuku seminggu sebentar, akhirnya punya uang jajan dari ibu-ibu. Ibu-ibu juga punya uang untuk berinfak. Kan senang, ibu-ibu punya uang jajan, bisa jajan, bagi duit yang anaknya, dan juga sempat berinfak. Pakaian saya ini juga merupakan produk dari Masjid Jawa Kalian. Nah, saya juga punya kaos ini, di dalamnya juga bawa kaos, dan kaosnya juga kaos Jawa Kalian. Karena apa? Kaos ini, misalkan kaos ini desainnya itu didesain oleh tadi remaja Masjid Jawa Kalian yang dia suka desain, difasilitasi oleh masjid, dibuatin toko Jogo Store namanya, Jogo Store. Jual pakaian-pakaian. Ada pakaian tentang yang bagus-bagus desainnya. Ada yang sukanya dia motor-motoran, tidak apa-apa. Namanya apa? Kita masjid rider gitu. Jadi orang yang suka motor-motoran tapi dia ngumpulnya dari masjid ke sini ke masjid ke sana. Jadi turunnya itu antar masjid. Misalkan masjid ke Masjid Raya Solo atau ke Masjid Raya Semarang seperti itu. Jadi turunnya di situ. Turunnya dari masjid ke masjid. Difasilitasi bikin kaos, maka ekonomi itu bergerak. Tidak hanya untuk masjid tapi juga untuk masyarakat. Mungkin demikian dulu sebagai awalan manajemen masjid yang tadi, bahwasanya masjid itu punya perannya yaitu mendata masyarakat, kemudian melayani, membina dan juga memberdayakan. Insya Allah semoga bisa bermanfaat yang sedikit ini, dan saya ada motivasi untuk menggalang dana untuk Turki. Jadi saya diminta oleh panitia. Kebetulan alhamdulillah saya sudah 3 kali ke Turki. Pertama kali ke Turki, ceritanya adalah ketika itu saya dan